Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman di sini. Terima kasih sudah hadir dalam acara diskusi kita. Hari ini kita akan diskusi dengan topik yang mungkin sedikit berat ya mungkin ya. Tapi kita coba saling bertukar pikiran. Bagaimana tentang topik ini dan bagaimana sebenarnya terkait kinerja kita sebagai ASN, apa yang bisa kita ambil dari kebijakan ini, yaitu tentang penyederhanaan birokrasi jabatan fungsional. Oke, mungkin sebelum saya bertanya ke teman-teman semua, saya coba paparkan sedikit apa latar belakang kebijakan ini dibentuk. Dikutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang selanjutnya disebut penyetaraan jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau inpassing pada jabatan fungsional yang setara. Penyetaraan jabatan dilakukan sebagai berikut. Pertama, administrator atau eselon 3 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya. Pengawas atau eselon 4 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda. Dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon 5 disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level dimaksudkan untuk memangkas rangkaian hierarki pengambil keputusan yang terlalu panjang sehingga menghambat proses pelayanan publik. Harapannya akan berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, terutama upaya untuk membuat birokrasi menjadi lebih gesit, dinamis, dan mudah melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategisnya. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level ini dilaksanakan pada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaan menarik. Apakah memungkinkan ketika kebijakan ini di pusat diberlakukan dengan sangat baik, apakah memungkinkan juga di daerah? Dan bagaimana sebenarnya tanggapan dari teman-teman juga sebagai ASN yang mungkin masih baru, sebagai CPNS, ada sedikit insight atau tanggapan atau pendapat mungkin. Oke, kita awali dulu mungkin dari sebelah kanan dulu ya. Mungkin ini dengan Ibu Nisa, Teh Nisa aja ya, saya panggilnya. Dengan Teh Nisa aja mungkin di sebelah kanan. Boleh mungkin Teh memaparkan atau pendapatnya tentang penyetaraan jabatan ini. Boleh mau mendukung atau tidak mendukung, mangga, dipersilahkan. Kalau saya mendukung ya. Tapi saya ini berbicaranya dari sisi kesejahteraan pribadi. Mungkin keuntungan pribadinya itu salah satunya tunjangan jabatan fungsional itu lebih tinggi dibandingkan dengan tunjangan untuk jabatan pelaksana. Dah Bu, Teh itu aja. Bu Teh Nisa lebih ke arah tunjangan mungkin ya, dilihatnya ya, dari fungsional. Oke. Tidak apa-apa sebenarnya karena mungkin itu pendapat kita juga ya dari sebagai CPNS. Mungkin ke sebelah kiri ya, dari sebelah kiri saya mungkinnya ini ada Teh Geni. Mungkin Teh Geni boleh disampaikan pendapatnya. Ya, baik. Konsep Pak Moderator. Kalau saya, menurut saya peralihan dari jabatan struktural ke fungsional itu memerlukan adaptasi lagi gitu untuk para pejabat struktural ini, yang dimana adaptasi itu kan tidak mudah, yang nantinya akan menyebabkan demotivasi atau kehilangan minat gitu, kehilangan minat untuk bekerja, karena yang sebelumnya di jabatan struktural itu mereka tidak harus mengumpulkan angka kredit kan, ketika mereka masuk ke jabatan yang baru, ke jabatan fungsional, yang dimana harus memenuhi angka kredit sesuai dengan kompetensi mereka gitu. Ya kalau saya kurang setuju ya untuk hal ini. Oke, berarti sudah ada 2 suara ya. Dari Teh Geni ini tidak setuju terkait kebijakan penyetaraan. Oke, terima kasih Teh Geni atas pendapatnya. Sudah berimbang ya sekarang suaranya. Coba kita mungkin ke bawah ya. Di bawah ada Teh Dewi sama Kang Dika. Boleh mungkin dari Teh Dewi dulu. Mangga Teh.
Ya, oke. Nah, kalau dilihat dari pendapat dua-duanya gitu ya, sebenarnya tapi saya lebih ke mendukung sih. Karena juga kan sebenarnya baik ya, tujuannya memang baik gitu untuk ya memangkas birokrasi itu ya kan, supaya lebih efektif dan efisien juga gitu ketika nanti melayani publik gitu sebagai seorang ASN gitu. Tapi di sisi lain ya itu memang tantangannya seperti yang tadi Teh Geni katakan gitu, bahwa memang harus ada butuh waktu adaptasi gitu kan untuk si penyesuaian ini gitu. Tapi bukankah memang sebagai seorang ASN kita diminta untuk mempunyai karakter berakhlak gitu ya. Salah satunya kan memang harus adaptif gitu. Nah, ini juga kan sebenarnya udah cukup lama ya kebijakan ini diberikan gitu oleh pemerintah gitu. Dan memang sudah seharusnya gitu sebagai seorang ASN yang mengikuti kebijakan itu dengan mengamalkan si karakter itu tadi yang adaptif. Ya, terima kasih. Oke, mungkin dari Teh Dewi lebih cenderung mendukung ya, dan memang ya semua perlu adaptasi mungkin ya jawaban. Mungkin menyanggah tadi statement dari Teh Geni. Dari Teh Geni mungkin ada tambahan lagi? Atau kita lanjut ke Kang Dika? Boleh dari Teh Boleh, Geni? Kang Dika dulu. Oh, boleh Kang Dika. Mangga Kang Dika. Ya, Kang Dika dulu. Ya, mangga Kang Dika. Oke, kalau dari saya mungkin setelah melihat pro kontra ya dari teman-teman sekalian, saya melihat adanya penyederhanaan ini lebih ke cenderung untuk tidak setuju ya, karena mungkin ini menjadi PR juga nanti ke depannya gitu ya, karena mungkin ini berkaitan sama dengan adaptif gitu ya, ASN yang bersangkutan gitu maupun instansinya kan harus perlu adanya gitu ya informasi yang cukup masif gitu, mungkin tentang apa itu jabatan fungsional, apa yang harus dilakukan setelah pasca pengalihan jabatan gitu. Terus bagaimana karir ASN yang berkaitan gitu ya, yang di instansi yang berkaitan pula gitu, berkembang gitu karirnya di jabatan fungsional, dan lebih untuk instansinya bakal mempunyai PR baru juga gitu, yaitu mungkin harus membentuk tata kerja yang baru gitu, karena mungkin struktur dari kerja struktural yang sebelumnya banyak gitu ya, terus disederhanakan dengan fungsional, tentunya ini akan menambah gitu pekerjaan atau beban kerja dari ASN yang bersangkutan atau instansi yang menaunginya gitu. Jadi mungkin ini akan menambah kerja ASN ya sebagai pelayan publik gitu ke depannya. Dan ini mungkin menurut saya ini kurang efisien jatuhnya ya. Jadi saya kurang setuju sih. Oke. Wah, sudah berimbang sekarang ya. Kang Dika dengan pendapatnya tidak setuju. Tadi mungkin bisa ini ya, menyanggah juga pernyataan Teh Dewi. Oke, kita kembali lagi karena suara dari yang menyanggah sepertinya cukup sudah padat banyak ya. Mungkin dari Teh Nisa ada mungkin berubah pikiran atau mungkin kayak saya tetap kok, memang saya setuju kok gitu. Mungkin ada pendapat lain mungkin dari Teh Nisa. Mangga Teh. Kalau saya masih tetap setuju ya, karena kalau bicara tentang peluang karir untuk jabatan fungsional apabila memang diperlukan adanya jabatan struktural atau administrasi itu masih bisa kok. Jadi meskipun sudah jabatan fungsional, dia bisa ditempatkan lagi untuk jabatan struktural itu apabila diperlukan. Nah, giliran sudah berhenti dari jabatan struktural itu, jabatan fungsionalnya kembali lagi. Jadi tidak masalah sebetulnya. Jadi Teh Nisa masih tetap ya, maksudnya memang masih fleksibel mungkin ya Teh ya, masih bisa kembali dengan posisinya juga. Dari Teh Geni mungkin tadi ada tambahan lagi? Ya, jadi saya menambahkan aja untuk penempatan peralihan jabatan dari struktural ke fungsional itu kan pada prakteknya seringkali dipaksakan karena tidak ada formasinya. Jadi yang tidak sesuai kompetensi dan bidangnya ya dimasukkan gitu ke formasi jabatan fungsional tersebut. Nah, hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas jabatan fungsional itu sendiri gitu. Karena jabatan fungsional harus didasarkan pada kompetensi dan keahlian di bidang masing-masing seperti itu.
ada insight. Oke. Terima kasih Teh Geni. Dari Iya. ada mungkin yang mau menyampaikan pendapat lagi? Mangga. Dari Teh Dewi mungkin? Iya, mungkin saya mau menanggapi tentang yang Teh Geni ya. Nah, sebenarnya saya agak ada setujunya bahwa ya memang penyesuaian ini tuh nggak bisa langsung langsung gitu dilakukan, diaplikasikan ke semua lingkup pemerintahan di sini gitu sebagai ASN gitu, karena kan ya tadi kata Teh Geni disebutkan bahwa jadinya ada pemaksaan gitu ya. Jadi yang memang sebenarnya harusnya jabatan fungsional itu diisi oleh orang-orang maksudnya berdasarkan pada kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pemegang jabatan, tapi ketika ada penyetaraan ini bisa jadi ada penurunan kualitas seperti itu kan ya Teh ya. Nah, Iya, betul. tapi kan maksudnya kalau yang sudah dilakukan juga oleh kepemerintahan kita, bahwa itu kan nggak serta-merta dilakukan langsung begitu saja gitu si penyetaraan ini gitu. Dilihat dulu gitu. Sebenarnya kan ketika penyesuaian itu kan dilihat dulu di misalnya di perangkat daerahnya sudah berapa orang nih jabatan fungsionalnya, terus apa saja nih jabatan fungsional yang diperlukan gitu kan, terus bagaimana tugasnya dan harus seperti apa diisi oleh orang yang seperti apa, itu juga kan sebenarnya kan dipertimbangkan juga gitu ketika mengambil kebijakan ini gitu. Tapi mungkin itu belum merata gitu ke seluruh OPD gitu. Akhirnya mungkin ada pendapat seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari kita melihat ke depan gitu ya Teh, ya memang ini kan memang isu yang kita alami saat ini gitu. Tapi kan ketika kita melihat lagi sisi positifnya dari penyederhanaan ini, kita kan melihatnya visi dan misi ke depan gitu, bahwa apa yang kita lakukan di sini itu untuk menjawab tantangan global yang kita akan hadapi ke depan gitu kan, kayak digitalisasi dan sebagainya gitu. Jadi ya memang menurut saya ini sudah tepat gitu yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa dengan pola kerja yang seperti ini, ada penyederhanaan seperti ini juga memang bisa dilakukan untuk menjawab sih tantangan global yang nanti kita hadapi ke depan nih gitu. Ya. Oke. Terima kasih Teh Dewi, sangat lengkap sekali ya. Jadi menurut Teh Dewi langkah ini sudah tepat ya, karena memang menunjang sekali dengan tujuan bangsa Indonesia. Ya, dan birokrasi juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia saat ini. Tapi memang kita harus mengkaji lebih luas ya mungkin, karena pasti ada sisi-sisi di mana tadi saya bilang bahwa apakah memungkinkan jika daerah-daerah dengan sistem kerja yang berbeda, dengan orientasi pekerjaan yang mungkin agak berbeda ya, misalnya seperti pelayanan langsung ke masyarakat, mungkin kan itu harusnya ada tanda tanya mungkin ya. Apakah memungkinkan? Mungkin gitu sih kalau pertanyaan saya sebenarnya dari sebagai moderator ya. Yang sejauh ini yang diimplementasikan kan bahannya di pusat mungkin ya. Banyak mungkin melakukan implementasi itu di pusat. Tapi di daerah saya yakin perlu sosialisasi yang panjang, menurut kata DG ini tadi perlu adanya adaptasi yang mungkin perlu waktu ya perolehan itu. Saya mau coba kembali ke Kang Dika mungkin, Kang Dika. Menurut Kang Dika sebenarnya kebijakan ini tepat atau tidak mungkin itu personal lagi ya mungkin ya. Tapi boleh mungkin Kang Dika memaparkan lagi terkait isu ini, mangga Kang Dika. Oke, saya melihat dari diskusi ini memang cukup seru ya. Apalagi dari pemaparan Teh Anissa sama Teh Dewi, mungkin ini sesuatu yang menjadi pertimbangan berat sih untuk saya gitu ya, melihat dari kebijakan yang ada gitu, penyederhanaan ini. Tentunya ini memang perlu dipertimbangkan, tapi saya mungkin khawatir untuk timbulnya suatu resiko di mana mungkin di saat kita perlu adanya perubahan gitu ya, kebijakan perubahan fungsional struktural ke fungsional, dan perlunya adanya perubahan-perubahan tata kerja di kedinasan atau di instansi,
ini kan pastinya membutuhkan banyak waktu ya. Di samping itu kita mempunyai tugas pokok gitu untuk bekerja gitu untuk masyarakat. Jadi ini akan bisa menjadi resiko ya bagi saya karena mungkin ini bentuk ketidaksetujuan saya gitu ya, karena ini bisa aja gitu dalam prosesnya ini malah menjadi titik buntu gitu untuk kemajuan kepemerintahan gitu ya, karena ya bisa jadi ini merupakan proyek kebijakan yang tidak tepat gitu, karena bisa jadi itu kinerja kita bakal lebih menurun dibandingkan lebih baik gitu, karena tadi kan maksudnya ada dua beban yang harus diselesaikan secara bersamaan gitu. Terlebih mungkin kita tidak bisa gitu mungkin membagi karena tata kerja juga tidak optimal di saat itu. Begitu sih. Ya, iya sih. Terima kasih Kang Dika udah menyampaikan pendapatnya. Memang dari kebijakan pun kan secara fungsi struktural itu kan tidak dihilangkan ya. Tapi memang secara jabatan itunya memang dialihkan, tetapi secara tugas pokok sebelumnya memang media struktural itu tetap ada, tidak hilang sebenarnya. Jadi mungkin saya menangkap Kang Dika memang jadi adanya tugas pokok nanti mungkin jadi double lah, atau bisa jadi tambahan tata kerja yang mungkin perubahannya cukup signifikan sih menurut saya. Ini mungkin saya juga cenderung setuju tidak setuju melihat mendengar semua ini ya. Ada yang mau berpendapat lagi mungkin boleh setuju atau tidak setuju, atau mau berubah pikiran berpindah haluan juga boleh. Ada lagi? Mungkin tadi mau menambahkan yang Tenisa ya, yang soal penggajian ya. Penggajian fungsional lebih tinggi dari pelaksana. Tapi kalau untuk jabatan eselon, kalau yang saya tahu sih itu jauh lebih tinggi daripada jabatan fungsional. Itu juga yang menjadi faktor mungkin demotivasi tadi gitu. Yang tadinya pendapatan segini, ada tunjangan ini, tunjangan jabatan, dipangkas begitu saja, hilang gitu. Jadi hanya mendapatkan tunjangan fungsional saja. Satunya mungkin itu. Terima kasih, mungkin itu tambahan. Anggap Tenisa mungkin ada menanggapi terkait statement itu mungkin. Kalau dibilang demotivasi, kalau menurut saya gini ya, kan kalau jabatan fungsional itu bisa naik pangkat lebih cepat tuh dibanding kalau jabatan pelaksana ya, tapi ini bandingnya dengan jabatan pelaksana. Nah, bisa lebih cepat itu kan kalau angka kreditnya terpenuhi. Angka kredit terpenuhi itu berarti otomatis seseorang itu harus bekerja lebih rajin. Kalau semakin banyak yang dia kerjakan, angka kredit dia semakin naik, maka dia akan semakin cepat untuk naik pangkat. Itu sih, jadi itu bisa menjadi motivasi baru gitu. Ya, itu aja. Tapi baik lagi, mengumpulkan angka kredit itu tidak semudah itu. Iya betul. Iya betul. Memang selalu ada sisi lemah ya, sisi yang positifnya juga, positif negatif mungkin bisa dibilang selalu ada memang. Dan ini lebih ke ada arah personal mungkinnya, berbincangkan yang barusan mungkinnya terkait gaji, jenjang karir ya. Memang kalau jenjang karir ya siapa sih yang tidak mau naik jenjang karirnya ya. Dengan kesempatan fungsional lebih cepat, pemenuhan ke kredit. Sementara di struktural mungkin tidak secepat itu, tapi mungkin secara income mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Mungkin banyak sekali ya di sini saya dapat positif negatif dari teman-teman semua, bahwa setiap kebijakan memang selalu ada hikmahnya memang. Entah itu memang hikmah yang baik, atau misalnya apakah harus dipelajari yang misalnya belum baiknya. Jadi mungkin ada mau berpendapat mungkin ini sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita, mungkin ada mau menambahkan lagi, boleh? Mangga Teh Dewi, Kang Dika boleh mangga? Boleh, mungkin saya ya. Ini sih tetap sih mungkin saya masih berpegang teguh ya akan kekhawatiran saya gitu, munculnya risiko penurunan kinerja, karena ya ibaratnya kita bergerak dalam beban yang double lah, karena kan ya di samping kita harus menyelesaikan masalah di masyarakat, kita juga harus menyelesaikan masalah secara internal gitu. Ya mungkin beban kerjanya akan lebih berat dan harus benar-benar diatur gitu ya oleh pimpinan atau ya orang-orang di instansi kita masing-masing. Mungkin dari saya sih ini penyederhana ini ya kalau tidak diimbangi dengan pendampingan dari unit pembina fungsional khususnya, karena ini ada kaitannya dengan fungsional, dan mungkin harus dilengkapi ya dengan infrastruktur yang
memadai, karena ini kan menambah sumber daya manusia juga ya di bagian fungsional. Tentunya ini harus dipantau ya, supaya ya risiko-risiko tadi tentang penurunan kinerja ataupun hal-hal lain tidak terjadi gitu sih kalau menurut saya. Tapi selebihnya mungkin saya masih mengkhawatirkan itu. Oke. Oke, sip. Terima kasih Kang Deka. Ada lagi mungkin tambahan di terakhir ini? Bagian terakhir ini ada lagi? Berarti tidak ya? Oke, sepertinya Udah cukup kayaknya sudah Kang Isep. cukup ya Ya. pendapatnya diutarakan. Terima kasih buat Kang Teteh yang sudah mau berdiskusi terkait kebijakan penyederhanaan jabatan ini. Saya kalau boleh simpulkan memang pemerintah bertujuan baik. Pemerintah bertujuan baik. Memangkas birokrasi sesederhana mungkin. Supaya kenapa? Karena supaya akses pelayanan kepada masyarakat itu lebih cepat. Jadi tidak ada kayak mungkin kan jadi itu kan bukan hanya sisi pemerintah kebijakan, tapi kan ada feedback dari masyarakat ketika mereka kesulitan gitu. Bertahap ke atas itu sangat sulit karena birokrasinya panjang. Pemerintah menjawab tantangan itu dengan penyederhanaan birokrasi. Namun penyederhanaan birokrasi yang dilakukan ini masih menimbulkan perdebatan mungkin karena memang tadi beberapa fungsi struktural yang di eselon 3, eselon 4, eselon 5 ini diganti ke fungsional, tapi secara fungsi masih tetap ada, akhirnya menambah beban kerja gitu. Apakah ada perubahan tatanan kerja dan sebagainya? Apakah SDM-nya sudah siap dengan segala perubahan ini? Bahkan dengan instansi di daerah pun apakah sudah siap dengan perubahan ini? Gitu. Jadi memang keuntungan dan kerugian masih sangat layak diperdebatkan menurut saya. Tapi selama pemerintah terus mendukung kebijakan ini dengan memfasilitasi segala kebutuhan dalam peningkatan penyederhanaan ini, mungkin solusi penyederhanaan ini bisa lebih baik lagi. Mungkin itu sih yang saya dapat simpulkan. Terima kasih Kang Teteh sudah hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan topik yang lebih seru lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.